Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rizky Awaludin, Nana Novita Fadilatul Rodifah, dan Rodatul Alawiyah Asodik akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi dan Metode Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Oke, langsung saja. Pada presentasi kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang apa sih pengertian dari strategi dan metode pembelajaran, lalu apa saja macam-macam strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak di MISD. Lalu bagaimana kriteria pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang baik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, Pembahasan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Jadi, di dalam pembelajaran itu, strategi pembelajaran sangatlah penting bagi peserta didik. Hal itu berarti bahwa strategi pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh guru, seperti menggunakan alat peraga, buku teks, dan kartu indeks dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Menurut Bapak Syaiful Bahri, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Menurut beliau, ada 4 strategi dasar dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi secara serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkat laku dan kepribadian siswa. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batasan keberhasilan dalam belajar. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, macam-macam strategi pembelajaran akidah akhlak. Adapun macam-macam strategi pembelajaran menurut Sanjaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Dan yang keempat, strategi pembelajaran empirik atau eksperimental. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung yang dimaksud yaitu pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung yaitu sering disebut inquiry, induktif atau pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Yang ketiga, pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi atau sharing di antara peserta didik dan guru. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran empirik. Yang dimaksud empirik itu yaitu berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas atau refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik efektif. Adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu apa sih? Metode pembelajaran merupakan seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini banyak sekali manfaatnya, diantaranya adalah guru dapat dengan mudah menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan tersusun serta sistematis. Selanjutnya, guru akan lebih mudah untuk mengontrol kelas. Dan guru akan lebih kreatif dalam mengatur dan menyampaikan ilmu kepada peserta didik dengan variatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
saya Rodatul Alawiyah Sodik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan strategi dan metode pembelajaran akidah akhlak. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan setidaknya ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran. Di antaranya berikut: 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Pilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang diharapkan. Menggunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberi rangsangan pada persepsi peserta didik. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Jamarah memberikan beberapa kriteria dalam pemilihan strategi pembelajaran, yaitu kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan di ranah efektif, kognitif maupun psikomotorik. Yang kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan seperti verbal, visual, konsep, prinsip, prosedural, dan sikap. Yang ketiga, ada kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran, yaitu siswa. Karakteristik siswa yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan awal anak seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan kemampuan gerak. Yang kedua ada latar belakang dan status sosial kebudayaan. Dan yang ketiga perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, perhatian, minat, motivasi, dan sebagainya. Dan yang keempat, kemampuan strategi pembelajaran untuk mengoptimalkan belajar siswa. Yang kelima, aspek biaya. Selanjutnya, dalam memilih metode pembelajaran, guru harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkah perkembangan intelektual dan sosial anak. Yang kedua, fasilitas sekolah yang tersedia. 3. Tersedia tingkat kemampuan guru. Yang keempat, sifat dan tujuan materi pembelajaran. Yang kelima, waktu pembelajaran. Yang keenam, suasana kelas. Yang ketujuh, konteks domain tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Slameto, kriteria pemilihan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran, yaitu isi dari tujuan pengajaran, tingkah laku yang diharapkan dapat ditunjukkan siswa setelah proses belajar mengajar. Dan yang kedua, materi pengajaran, yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran yang berupa fakta yang memerlukan metode yang dipakai untuk mengerjakan materi yang berupa konsep, prosedur, dan kaidah. Yang ketiga, besar kelas atau jumlah kelas, yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam kelas yang diikuti. Yang keempat, kemampuan siswa, yaitu kemampuan siswa untuk menangkap suatu pelajaran dan mengembangkan bahan tergantung pada tingkat kematangan siswa baik mental, fisik, dan intelektualnya. Yang kelima, kemampuan guru, yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis metode pengajaran yang optimal. Yang keenam, fasilitas yang tersedia, bahan atau alat bantu, serta fasilitas lain. Yang ketujuh, waktu yang tersedia.